Halo Virgo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah general reading untuk bulan Februari. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Februari ini. Karena ini general, ambil yang resonate. Yang tidak resonate berarti bukan buat kamu. Oke, sebuah perjalanan di waktu lampau bisa juga berpindah tempat atau kayak kamu memulai di waktu lampau, bisa jadi ini sebuah perjalanan dalam sebuah siklus hubungan romantis yang baru, bisa juga perjalanan tentang hidup ya, kayak suatu perpindahan satu chapter masuk ke chapter berikutnya. Di waktu sekarang ada caring connection, maksudnya kayak mungkin kamu ketemu orangnya di sini baru-baru aja atau udah agak lama dan hubungannya berprogres. Lalu Goddess of the Moon ini berbicara tentang intuisi. Bisa juga kayak mimpi atau kemampuan spiritual. Oke, kita bahas lebih lanjut. Oke, kayak aku melihat bahwa gini, temanya buat kamu dengan Seven of Cups ini ya, kayak bisa jadi ada sebuah ilusi atau sebuah cara melihat suatu situasi tertentu ya, kayak mungkin ada mental block, ada cara berpikir tertentu, kayak dengan journey di sini ya, dengan perjalanan yang kamu lalui itu ada suatu mental block yang akhirnya kamu bisa keluar dari situ. Kamu punya cara melihat dunia yang berbeda, mungkin cara melihat hubungan yang berbeda gitu. Lalu di sini blessingnya buat kamu Seven of Wands. Seven of Wands itu berbicara pertama tentang boundary ya, lalu berbicara juga tentang memperjuangkan suatu hal yang penting buat kamu, bisa juga kompetisi atau haters juga bisa. Jadi kalau misalnya di suatu situasi ini ya, kamu berkompetisi dalam bisnis atau berkompetisi karena di sini mungkin ada orang lainnya dalam variabel hubungan ini. Karena ini berbicara tentang blessing, kamu berada gini, kamu berada di depan gitu dalam kompetisi ini, apapun konteksnya, bisa dalam pekerjaan, bisnis, atau hubungan romantis. Dan kalau misalnya ada hal yang tadi nggak kelihatan gitu, semesta akan tunjukkan, bisa dengan intuisi kamu, bisa juga lewat mimpi kamu gitu, atau kayak suatu dorongan di dalam hati kamu ya. Tapi gini, yang menjadi tantangan kamu adalah hermit. Hermit itu kan perjalanan berdiam, mendengar gitu intuisi kita, mengambil waktu sejenak untuk sendiri, kayak menjauh gitu, menjauh dari apa ya, menjauh dari banyak stimulus eksternal. Karena apa? Kita fokus dengan dunia internal kita fokus dengerin intuisi kita atau menenangkan pikiran kita. Dan bisa jadi karena di sini ada Seven of Cups ya, kebingungan atau ilusi, atau bisa juga pilihan-pilihan. Dengan caring connection di sini kamu yang memilih nih antara dua atau lebih orang yang ada di hidup kamu saat ini. Nah, ini yang menjadi tantangan kamu. Apakah kamu punya problem dengan menenangkan pikiran kamu, atau kamu punya problem dengan mengambil waktu sendiri ya, menjauhi banyak stimulus eksternal supaya dunia internal kamu tenang dulu dan kamu bisa dengar sesuatu yang semesta berusaha komunikasikan sama kamu. Advice-nya buat kamu adalah Three of Cups. Three of Cups itu kayak kebahagiaan itu sesuatu yang bisa kita pilih setiap hari gitu. Bukan sesuatu yang harus nunggu momen luar biasa, tapi itu kita bisa ciptakan. Tentang gimana, lagi-lagi ini berbicara perspektif ya. Kalau kita fokusnya sama hal-hal negatif ya, kata bahagia itu jauh gitu. Tapi kalau kita berusaha melihat hal-hal positif di hidup kita, atau hal-hal yang bisa kita syukurin, orang-orang baik yang ada di hidup kita, yang support kita, itu jenis kebahagiaan yang tadi aku bilang, sesuatu tergantung perspektif, sesuatu gimana kita melihat hal-hal baik yang ada di hidup kita gitu. Kebahagiaan yang aku maksud dengan itu sesuatu yang bisa kita ciptakan. Lalu outcome-nya buat kamu dengan Knight of Pentacles di sini, pertama mungkin sesuatu yang sedang kamu kerjakan, kamu bangun atau usahakan saat ini ya, termasuk nih yang ada hubungannya sama hubungan romantis kamu. Ingat, dengan Knight of Pentacles itu selalu yang namanya Pentacles progresnya perlahan. Kamu perhatikan ekspektasi kamu. Kalau kamu berharap segala sesuatu berjalan seperti maunya kamu, terutama yang berhubungan dengan yang namanya waktu gitu ya, kamu perlu ingat waktu itu waktunya semesta adalah waktu yang terbaik. Kadang waktunya kita itu belum tentu yang terbaik ya, dan semesta akan tunjukkan waktu yang terbaik itu seperti apa. Terutama kalau kamu berpikir dari Seven of Cups ini, kebingungan atau ilusi gitu, belum bisa melihat suatu hal dengan jernih. Dan dengan Goddess of the Moon ini, kayak ada sesuatu hal yang akan terlihat atau terungkap di waktu yang akan datang. Seven of Cups, Ace of Wands, suatu awal yang baru ya, yang menyenangkan, yang passionate, terutama yang berhubungan gini. Ketika kamu mendapat inspirasi ya,
Caranya gimana mendapat inspirasi? Ketika kamu bisa menenangkan pikiran kamu, ketika kamu mungkin lagi mandi, lagi lari, terus tiba-tiba dapat inspirasi, terus kamu melakukan itu ya, terutama yang berhubungan dengan aspek kreatif atau pekerjaan kamu, ini sebuah sinyal yang bagus dengan Ace of Wands di sini, atau ini sebuah sinyal untuk progres yang bagus untuk si hubungan romantis ini ya. Seven of Wands, King of Pentacles. Mungkin kamu perlu melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda gitu. Terutama yang tadi aku bilang ini ada hubungannya dengan kreativitas, inspirasi dalam bidang pekerjaan. Coba keluar dari zona nyaman kamu. Hermit, Seven of Wands lagi, ini ada apa ya? Dengan kombinasi ini ya, di sini Hermit, di sini Seven of Wands, tapi di sini ada King of Pentacles. Sebagian dari kamu ini berhubungan dengan sosok otoritas atau apa ya? Orang tua kamu gitu. Ini berhubungan sama keluarga kamu. Sesuatu yang kamu perjuangkan ini sangat signifikan berhubungan dengan keluarga kamu, tapi ini bukan buat semua ya. Ini hanya akan resonate untuk beberapa orang aja. Karena di sini Three of Cups ya, sesuatu yang berhubungan dengan orang-orang di sekitar atau orang-orang terdekat kita. Bisa jadi ini berhubungan dengan restu orang tua kamu atau orang-orang terdekat kamu. High Priestess, gini, tema sebuah misteri ilahi, sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang akan terungkap pada waktunya gitu. Dengarkan intuisi di saat seperti ini. Kamu perlu menenangkan pikiran kamu supaya bisa dengar semesta mau berbicara apa sama kamu, terutama ya yang berhubungan dengan orang-orang di sekitar kamu, yang berhubungan dengan langkah selanjutnya yang perlu kamu ambil. Juga gini, yang tadi aku bilang, kamu perlu meninggalkan zona nyaman kamu perlu melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda, apapun konteksnya ya, mau pekerjaan, mau bisnis, atau sesuatu yang berbeda yang berhubungan dengan hubungan romantis kamu. Kamu bisa melakukan itu ketika kamu bisa menenangkan pikiran kamu ya, dan lebih kayak fleksibel dan ngalir gitu bersama dengan kehidupan. Mungkin fleksibel atau ngalir itu agak sulit ya buat kamu, tapi yang tadi salah satu hal melakukan sesuatu yang berbeda. Karena apa? Knight of Pentacles dan Knight of Wands ini dua kombinasi energi yang berbeda. Karena Knight of Pentacles progresnya pelan, Knight of Wands ini pengen yang ngebut. Mungkin kamu kayak ada di titik kok apapun gitu ya, kayak kamu mempertanyakan suatu hal yang progresnya nggak cepat yang kamu mau, di mana kamu lagi berapi-api, di mana kamu mau ngebut set gitu ya. Tapi yang tadi aku bilang, dengan di sini ada High Priestess, di sini ada Goddess of the Moon, ini waktunya kamu ngalir gitu. Ngalir ketika kamu mendengar sebuah inspirasi, baru disitulah kamu bergerak. Ada waktunya, ada timingnya untuk bergerak, ada waktunya untuk seperti berada di zona abu-abu. Dan dengan dua kombinasi ini ya, perhatikan ekspektasi kamu, supaya apa? Ketika keadaan gak berjalan seperti yang kamu mau atau secepat yang kamu mau, supaya kamu tidak kecewa. Ketika kamu kecewa gitu, mungkin itu akan mempengaruhi pergerakan kamu gitu, kayak oh mungkin gak berhasil, oh mungkin ini bukan buat aku, terus kamu jadi pesimis seperti itu ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.